Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dodi Hidayat. Saat ini kita akan belajar mengenai hidup sederhana, bahagia dengan apa yang kita miliki. Kebahagiaan itu adalah hal yang dicari semua anggota satpam, bahkan semua manusia. Ya, semua orang mencari kebahagiaan, dan bentuknya kebahagiaan itu berbeda-beda di antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana memenuhi kebutuhan, bagaimana memenuhi keinginan. Kita akan mulai mempelajarinya dengan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, yang untuk menunjang hidup kita. Biasanya kebutuhan itu punya skala prioritas. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang sifatnya untuk memenuhi hasrat saja, yang sifatnya hanya memenuhi keinginan dari dalam diri saja. Jadi belum tentu keinginan itu adalah suatu hal yang kita butuhkan. Kalau kebutuhan itu memiliki skala prioritas, sedangkan keinginan biasanya hanya untuk memenuhi tren saja, hanya untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah bahwa semua orang, termasuk kita, itu kebanyakan butuh HP untuk komunikasi, untuk menunjang pekerjaannya. Tapi bagaimana jenis HP-nya, bagaimana mereknya, harganya, itu hanyalah pemenuhan keinginan. Atau misalnya kita membutuhkan alat transportasi, bagaimana mereknya, bagaimana jenisnya, itu hanyalah pemenuhan keinginan dan tren saja. Sebenarnya kita cukup memenuhi kebutuhan saja, ya. Kebutuhan itu memiliki sudah jaminan, ya. Pemenuhan kebutuhan itu sudah dijaminkan. Kenapa sudah dijaminkan? Karena 50.000 tahun sebelum semesta ini diciptakan, seluruh rezeki manusia, seluruh rezeki makhluk hidup itu sudah ditentukan, ya. Kita tidak perlu risau lagi bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, karena itu sudah ditentukan. Sedangkan yang membuat kita berat adalah pemenuhan masalah keinginan, ya. Bagaimana keinginan itu ingin kita capai, itu yang membuat kita berat. Sedangkan kita ini memiliki gaji yang terbatas, ya, memiliki gaji yang terbatas. Gaji itu tidak sama dengan rezeki. Kalau rezeki itu menurut Mary Riana, seorang motivator, itu bisa berupa banyak hal. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, rezeki itu bisa berupa anak istri yang soleh, bisa berupa lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang mendukung. Itu adalah rezeki kita. Sedangkan kalau gaji itu adalah uang yang kita dapat dari perusahaan, ya, itu gaji. Jadi gaji dan rezeki itu beda. Gaji itu adalah bisa ditebak, ya. Setiap bulan tanggal 1 kita gajian, jumlahnya berapa, uangnya berapa yang kita terima, potongannya berapa, itu namanya gaji. Gaji itu bisa ditebak, kapan datangnya bisa ditebak. Sedangkan rezeki itu asalnya dari Tuhan, ya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Rezeki itu bisa datang dari mana saja dan bisa berupa apa saja. Paham, ya? Beda antara rezeki dan gaji. Beruntungnya bahwa Tuhan itu memenuhi seluruh kebutuhan makhluk hidupnya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Kalau Agim pernah bilang bahwa seekor cecak itu makannya nyamuknya bersayap, cecaknya tidak bersayap, tapi ternyata cecak bisa makan. Seperti burung yang pagi hari berangkat dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan sore hari dalam keadaan kenyang. Itulah rezeki. Rezeki itu dari Tuhan, dan yakin bahwa rezeki itu sudah diatur, tidak akan luput. Ya, tidak akan luput. Rezeki itu datangnya ke siapa, karena sudah diatur. Untuk itu kita tidak harus kita tidak perlu memikirkan dunia terus. Karena apa? Kalau kita selalu memikirkan dunia, ingin memenuhi keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin banyak hal, maka pada saat kita lalai, maka kita akan tergoda oleh apa? Tergoda oleh misalnya kita melarikan karena keinginan untuk cepat mendapatkan uang banyak, kita berjudi online, ya.
judi online itu kelihatannya gampang, kelihatannya mudah, gampang menang, gampang dapatnya banyak. Itu adalah bisikan dari setan, ya. Karena apa? Ketika kita menang, maka kita akan semakin haus untuk kemenangan, ya, ingin nambah menangnya. Maka kita semakin jauh dalam perjudian. Ketika kita kalah, maka muncul rasa penasaran, bagaimana supaya uang kita bisa kembali. Akhirnya apa? Terus akhirnya kita terjerembab dalam lubang perjudian dan akan susah kembalinya, ya. Dan tidak ada keberkahan dari rezeki dari uang-uang yang didapat dengan cara yang tidak halal, tidak akan berkah. Bahasa Inggrisnya itu easy come easy go, mudah dapat, mudah juga hilangnya, ya. Yang kedua adalah kalau kita terus sering berusaha mengejar keinginan dunia, maka kita bisa saja terperosok dalam berhutang, ya, utamanya pinjaman online. Saat ini kita sangat mudah sekali mendapatkan informasi, mendapatkan cara bagaimana mendapatkan pinjaman online. Hati-hati, ya. Begitu kita mengklik, begitu kita aplikasinya kita setujui, maka kita siap-siap saja dalam hidup yang stres. Karena apa? Bunga dari pinjol itu, pinjaman online itu sangat tinggi. Untuk yang legal saja bisa mencapai 24%, apalagi yang ilegal bisa mencapai 30%. Kenapa bunganya tinggi? Karena pinjol itu mudah dicairkan, mudah didapat. Maka risiko bagi perusahaan pinjol itu semakin tinggi, maka mereka menaikkan tingkat suku bunganya. Kemudian apa? Selain bunganya yang tinggi, bahayanya risiko dari pinjaman online ini adalah dendanya yang besar. Ketika kita telat membayar, maka kita harus bayar denda. Sudah bayar denda, bayar juga bunganya, bayar juga uang hutang pokoknya. Ya, pernah dengar cerita ada seseorang lah yang tadinya dia dari pinjol itu berhutang sekitar 1-2 juta, harus mengembalikan dalam puluhan juta. Karena apa? Untuk memenuhi hutang dari pinjol yang satu, dia pinjam pinjol yang lain, terus berputar, akhirnya hutangnya jadi semakin numpuk, ya. Kemudian apa? Ketika kita telat bayar, maka kita siap-siap harus diteror oleh debt collector. Debt collector ini sangat sadis, Pak. Debt collector ini bisa nelpon kapan saja dengan kata-kata yang tidak enak, dengan kata-kata yang kasar. Semakin stres kitanya. Apalagi di nomor-nomor HP kita, ketika kita mengokekan aplikasi dari pinjol, maka seluruh kontak yang ada di HP itu di copy sama dia. Sehingga apa? Sehingga ketika kita telat bayar, SMS, pemberitahuan di telepon disebarkan ke seluruh kolega kita yang ada di nomor HP tersebut. Misalnya untuk kalau keluarga inti saja, bagaimana dengan keluarga yang lain? Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan atasan kita di tempat kerja yang harus menerima SMS atau telepon dari para penagih itu? Malu sekali, ya. Untuk itulah pinjol ini adalah suatu jalan keluar yang membuat masalah, ya. Jadi rekan-rekan, hindari peminjaman online. Kemudian yang kedua adalah hindari juga kalau untuk aplikasi dari kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit ini, ketika kita punya kartu kredit, maka budaya kita bisa menjadi budaya yang konsumtif. Mudah sekali untuk belanja menggunakan kartu kredit, ya. Kalau kita hanya mampu untuk membayar bunga saja, ya bunganya saja, mendingan kita tidak boleh aplikasi kartu kredit. Karena apa? Bunga, kalau kita tidak mampu membayar hutang pokoknya, maka bunganya pinjaman itu kan terus ada, tidak akan berkurang, ya. Semakin lama kita akan semakin merugi. Kemudian mudah untuk membelanjakannya, karena memudah untuk membelanjakannya, kita perasaan ini gratis sih, padahal harus dibayar. Paham ya? Jadi hati-hatilah dengan pinjaman online, hati-hatilah dengan pembukaan kartu kredit. Kalau kita punya kartu kredit sekarang dan kita kesulitan untuk membayarnya, kan tidak punya kelebihan, maka segera gunting saja kartu kreditnya. Kita usahakan hutang kita lunas dulu. Setelah itu baru kita bisa hidup dengan tenang. Bagi yang belum punya, jangan coba-coba, ya. Apalagi kita hidup berdasarkan gaji, uangnya sudah tertentu. Tiap bulan itu gajinya, uangnya, jumlahnya sudah tertentu. Paham ya? Jadi terbantu bagaimana kita mengatur penghasilan.
bagaimana kita mengatur penghasilan, bilanglah ke istri bahwa kita ini bekerja sebagai anggota satpam, ya. Anggota satpam itu bukan pengusaha. Anggota satpam itu dapat uangnya digaji. Maka kasih tahu ke istrinya, "Ma, Bu, saya gajinya segini. Ini gaji saya, silahkan dikelola gaji saya. Saya tidak bisa memenuhi kalau ada permintaan mendadak, misalnya untuk apa mendadak, untuk beli apa mendadak. Karena apa? Karena kita bekerja. Kalau bekerja dapatnya gaji. Gaji itu setiap 1 bulan sekali cair. Kita bukan pedagang, kita bukan pengusaha yang setiap hari bisa mempunyai uang. Nah, bagaimana kita menerangkan ke istri itu, bagaimana istri mengatur, mengelola keuangan, itu tergantung dari diri kita sendiri, ya. Jadi pada intinya adalah nikmatilah, ya, apa yang kita punya, nikmatilah apa yang ada, maka kita bisa hidup dengan bahagia melalui hidup sederhana. Hidup sederhana ini adalah kebiasaan seseorang yang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana juga dapat pula diartikan tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewah-mewahan. Ya, lawan kata hidup sederhana adalah hidup boros, bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan uang dengan belanja di luar kebutuhannya tanpa memperhatikan kemampuan keuangannya, atau hidup lebih besar pasak daripada tihang. Ya, kita mampunya seberapa, ya sudah, hiduplah dengan kemampuan yang kita punya. Karena pada saat kita meninggal pun yang ditanyanya tentang keimanan kita, bukan ditanya tentang sudah punya rumah atau belum, motornya apa, hartanya berapa, tidak. Tapi yang akan ditanyakan adalah keimanan kita, bagaimana ibadah kita. Ingatlah bahwa perilaku lebih besar daripada tiang itu akan menimbulkan kegoncangan pada penghasilan seseorang yang dapat menimbulkan potensi untuk kelemahan ekonomi, meminta-minta, mencuri, menerima suap, berjudi, menelantarkan tanggung jawab, dan lain-lain. Sebagai penutup, dengan hidup sederhana, maka orang akan lebih menikmati apa yang dimilikinya, akan mudah bersyukur terhadap sekecil apapun rezeki yang diterimanya, tidak merasa iri dengan apa yang didapat orang lain, bersikap lebih toleran terhadap orang lain, dan menjalani hidup dengan tenang karena tujuan hidupnya adalah menggapai keselamatan akhirat dan menggunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Itulah arti dari kebahagiaan sesungguhnya. Semoga ini bisa menjadi ibroh, bisa menjadi pelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.